Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah Kau yang berkata-kata ya Tuhan, karena kami tahu kami semakin kecil dan Engkau semakin besar. Jangan biarkan hamba-Mu mencuri kemuliaan-Mu, karena segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Berikan kepada kami telinga seorang murid, hati yang memahami, pikiran yang tunduk kepada pikiran Kristus, mata yang melihat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami siap menyambut firman-Mu. Mari kita siap mendengar firman Allah, sama-sama katakan amin. Ini tidak mereka tumpas, dan segala hewan yang tidak berharga dan buruk itu yang ditumpas. Nah ini menyeramkan ya. Jadi memang di sini Saul memiliki dosa yang keempat. Benar-benar Saul memberontak kepada Tuhan. Kenapa? Imannya tidak kuat. Dia mendapatkan tekanan dari rakyat. Dia yang harusnya memimpin, dia yang punya pedang, dia yang memimpin, dia raja yang diurapi, tapi dia mendengar apa kata rakyat. Jadi memang ini membuat Tuhan benar-benar sedih. Tindakan Saul ini mendukakan hati Tuhan. Nah di kitab 1 Samuel 15 ayat 10 sampai 11 dikatakan, 1 Samuel 15 ayat 10 sampai 11, lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Nah, Samuel juga sebagai manusia sakit hati. Pendengar Tuhan sakit hati, Samuel juga sakit hati karena mereka mitra Nabi Allah, penyampai firman Allah. Nah, kemudian yang terjadi di lapangan adalah Saul tidak bertobat, tapi malah Saul tetap membela diri dan merasa benar. Itu kita bisa baca di kitab 1 Samuel 15 ayat 13, ayat 1 Samuel 21 dan 24. Ini 3 kali diulang, berkali-kali Saul mengatakan, selalu mengatasnamakan rakyat, mengkambing hitamkan rakyat. Saul benar-benar tidak tegas. Apa kata Saul? Berkatalah Saul kepada Samuel di ayat 24, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu, tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu akan mengabulkan permintaan, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Nah ini jawaban Saul kepada Samuel, dia bilang takut. Akhirnya dia mengakui dia takut kepada rakyat. Jawab Tuhan kepada Saul di 1 Samuel 15 ayat 22 dikatakan, sama-sama kita baca 1 Samuel 15 ayat 22 sampai 23. Sudah ketemu? Sama-sama ya, 1 Samuel 15 ayat 22 sampai 23. 1, 2, 3 ya. Jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Ini jawaban Tuhan, bukan hanya kepada Saul saja, tapi kepada setiap kita anak-anak Tuhan. Dikatakan bahwa tidaklah lebih baik korban bakaran dan korban sembelihan daripada mendengarkan suara Tuhan. Sering kita anak-anak Tuhan lebih banyak bernyanyi kepada Tuhan, terus berdoa, ngomong aja keluhan kita sama Tuhan, daripada diam mendengar Tuhan, daripada diam mendengar tuntunan Tuhan. Nah ini, Tuhan bilang sebenarnya kita itu diminta untuk dengar-dengaran. Jangan satu arah, harus 2 arah. Ini kita terutama para pendoa. Jangan, karena kita diperlengkapi karunia-karunia Roh Kudus. Dan kalau kita masih belum memiliki 9 karunia Roh Kudus, minta Tuhan perkaya dengan 9 karunia itu. Nah itu, jadi Tuhan bilang bahwa mendengar itu lebih baik daripada mempersembahkan korban bakaran. Mendengar pesan Tuhan. Kemudian dikata Tuhan, mendengarkan itu memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Tuhan itu dikatakan dalam kitab Kejadian, bahkan pada waktu Musa dan bangsa Israel dibawa dari Mesir ke tanah Kanaan,
selalu Tuhan diberikan persembahan lemak-lemak yang sangat banyak ya. Itu karena kata Tuhan wangi di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan sangat senang dengan lemak domba jantan. Tetapi pada waktu kita tidak mendengar apa yang Tuhan sampaikan, kita tidak perhatikan arahan-arahan Tuhan, tuntunan Tuhan, akhirnya Tuhan marah. Karena kenapa? Kita bisa hilang, kita bisa menyimpang, bisa salah ngomong, salah mengambil keputusan, salah bertindak, salah semuanya. Nah, jadi disingkapkan Tuhan di sini karakter Saul, bahwa Saul adalah orang yang durhaka, tidak tahu diri. Sudah dipilih Tuhan jadi raja, sudah diurapi, diperlengkapi, dikasih dukungan di hati-hati orang Israel, tetapi dia durhaka kepada pemilihnya. Dia melawan pemilihnya, itu Tuhan sendiri. Dikatakan pendurhakaan sama seperti dosa mistis, bertenung, perdukunan, okultisme, dan kedegilan hati. Saul dikatakan Tuhan itu degil, sulit untuk diatur, keras kepala, di atas keras kepala ya, auban. Nah, itu lebih sama dengan menyembah berhala dan terafim. Jadi akhirnya apa? Kalau kita terlalu banyak bicara sama Tuhan, atau mungkin kita juga tidak dengar Tuhan, tidak memperhatikan suaranya, maka kita sama seperti yang disampaikan Tuhan ini. Bukan Rosa yang bilang, bukan pendeta yang bilang, tapi firman Tuhan sendiri yang mengatakan ini. Nah, kita kembali ke kitab tadi yang pertama sekali, ke 1 Samuel 18 ayat 10 sampai 11. 1 Samuel 18 ayat 10 sampai 11. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3, ya. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti hari-hari, adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Perhatikan teman-teman bahwa ketika kita tidak taat kepada Tuhan, ketika kita mulai memberontak kepada Tuhan, kita tidak mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Dan Saul mengalami ini, roh membunuh menghinggapi Saul, roh kecemburuan menghinggapi dia. Dia tidak berhasil membunuh Daud dengan tangannya sendiri. Bahkan sampai akhirnya Saul sebagai seorang raja memerintahkan semua pegawai istana, semua pegawai kerajaan memberikan maklumat raja ya, perintah raja, dekrit raja, bunuh Daud. Siapapun yang bertemu dengan Daud, Daud harus dibunuh. Kenapa? Dia takut jabatannya diambil. Padahal dia sudah sadar. Dia selalu sadar ketika melihat Daud menang terus dalam peperangan berkali-kali, tetap dia mengakui bahwa Tuhan sudah undur dari Saul dan Daud disertai Tuhan. Dan di dalam hatinya dikatakan takut sama Daud. Karena dia melihat Daud disertai Tuhan. Seganas apapun musuh tetap Daud bisa kalahkan. Nah, kemudian kita bisa perhatikan spirit yang menguasai roh Saul sampai dia kerasukan setan. Ya, dikatakan dia kerasukan setan. Kalau kita baca, ingat Yohanes 10 ayat 10, dikatakan Cut datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dan kalau kita baca di kematian Saul itu mengerikan. Nah, ketika seseorang anak Tuhan sudah mulai durhaka sama Tuhan, mulai berbalik, mulai memberontak, tidak mau mendengar. Dia tahu itu pekerjaan Tuhan yang dilakukan oleh Daud. Dia itu karya Tuhan, kemenangan demi kemenangan. Tapi dia tetap tidak bertobat. Dia tetap tidak bisa menerima kenyataan. Dia tetap merasa bahwa dia harus berkuasa, kedagingannya terlalu kuat. Dia sulit melepaskan kedagingannya. Dia sulit menyalibkan kedagingannya. Nah, di kitab 1 Samuel 31, kita bergantian membaca ya. Ini kita perhatikan bagaimana kematian Saul mengerikan. Bukan hanya rohaninya yang mati, tetapi juga kematian jasmaninya. Tidak terhormat dan matinya pun secara terhina, ya, tidak terhormat tapi mati secara hina. Bahkan Yonatan pun anak baik-baik mengalami hal yang sama karena Yonatan itu dekat dengan Daud.
Sama-sama saya ayat ganjil 1 Samuel 31 ayat 1 sampai 13. Sementara itu orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul, para pemanah menjumpainya dan melukainya dengan parah. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Uduslah pedangmu dan tikam aku, supaya jangan orang-orang ini terus menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan." Tapi pembawa senjata itu tidak mau, dan ia sangat sesat. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Sampai di sini saya stop dulu. Saya waktu membaca firman ini, kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Saya itu berarti bunuh diri ya. Saya teringat terhadap Yudas. Yudas dia mengkhianati Yesus, dia memberontak kepada Yesus, dia mengeraskan hati, akhirnya dia kerasukan setan dan bunuh diri. Jadi tidak bisa mengampuni diri sendiri. Nah itu, yang ayat 5, ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya, lalu mati bersama-sama dengan Saul. Jadi Saul ketiga anaknya dan pembawa senjatanya seluruh tangannya sama-sama mati pada hari itu. Ketika dilihat orang-orang Israel yang di seberang lembah dan yang di seberang sungai Yordan, bahwa tentara Israel telah melarikan diri dan bahwa Saul serta anak-anaknya sudah mati, maka mereka meninggalkan kota-kota mereka lalu melarikan diri juga. Kemudian datanglah orang Filistin dan menetap di sana. Mereka memancung kepala Saul, merampas senjata-senjatanya dan menyuruh orang berkeliling di negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar itu di kuil berhalanya dan kepada rakyat. Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Asitoret, dan mayatnya dipakukan mereka di tembok kota Betsean. Kemudian pulanglah mereka ke Yabes dan membakar mayat-mayat itu di sana. Mereka mengambil tulang-tulangnya lalu menguburkannya di bawah pohon tamariska di Yabes. Sesudah itu berpuasalah mereka 7 hari lamanya. Nah, kalau kita lihat kematian Saul yang sudah mati rohani, ya, yang sudah dipilih Tuhan, yang kepalanya diurapi Tuhan, tetapi pada waktu meninggal kepalanya diputuskan musuh dari badannya. Itu sangat menyakitkan sekali. Ya, sia-sia dia selalu bertanya kepada Samuel, bertanya tentang tuntunan Tuhan, tapi dia tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Nah itu saya teringat firman Tuhan yang mengatakan bahwa tidak mudah masuk ke dalam kerajaan surga, lebih mudah memasukkan seekor unta ke dalam lubang jarum daripada masuk dalam kerajaan surga. Nah itu. Nah kemudian saya belajar dari firman Tuhan ini, terutama kita sebagai para pendoa, tentunya kita memiliki visi masing-masing seperti saya sampaikan tadi, dan kita pasti akan diperlengkapi Tuhan dengan karunia-karunia Roh Kudus, ya karunia berkata-kata dengan hikmat berkata-kata, dengan pengetahuan, karunia iman dengan iman berbeda. Kalau iman kita kepada Tuhan, tapi kalau karunia iman itu Tuhan yang memberikan kepada kita, karena karunia pemberian Tuhan. Nah karunia untuk menyembuhkan, karunia mengadakan mujizat, karunia untuk bernubuat, karunia membedakan bermacam-macam roh, berkata-kata dengan bahasa lidah, dan menafsirkan bahasa lidah. Nah, dari 9 karunia ini, pasti para pendoa diperlengkapi Tuhan untuk melengkapi satu sama lain untuk membangun gerejanya. Nah, jadi kalau kita belajar dari kisah Saul ini, jujur saya juga ngeri melihat bagaimana dia kerasukan setan terus-menerus memburu Daud sampai Daud itu kalau bisa mati, dan mati dia lihat. Namun sering juga Tuhan menguji hati Daud. Hati Daud diuji. Berapa kali Daud diberikan kesempatan untuk membunuh Saul, tapi Daud selalu mengatakan, aku tidak layak, tidak berhak menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Sekalipun dia berdosa, dia tidak berhak untuk menghakimi. Saya ingat kata ibu rohani saya, dia bilang, Rosa, kamu sebagai pendoa, sebagai anak Tuhan, ingat ya nak, kapanpun dimanapun,
Jangan pernah menghakimi. Itu kunci pendoa. Jangan pernah menghakimi. Pendoa itu harus punya hati Tuhan. Kecuali kalau Tuhan ada sampaikan teguran, sampaikanlah tapi dengan santun. Jangan sampai tersinggung. Dia terima atau tidak terima, itu urusan Tuhan. Yang penting kita sudah melakukan bagian kita. Nah, jadi bagaimana caranya supaya kita bisa taat kepada firman Tuhan? Yang pertama, saya belajar di sini tentunya kita harus meminta kekuatan dari Roh Kudus lewat doa pribadi yang intim dengan Tuhan. Yohanes 15 ayat 5, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dikatakan juga dalam kitab Zakaria 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Itu, jadi memang kita harus minta kekuatan dari Tuhan, karena Tuhanlah yang menguatkan kita, bukan kuat gagah kita, tapi karena roh Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa taat kepada firman Tuhan? Kita harus rendah hati dan mau diajari. Jadilah seperti pohon anggur dan jangan seperti pohon ara. Kalau kita lihat di YouTube, kita buka di Google, itu apa pohon ara? Pohon ara itu akarnya itu makin lama makin naik dari tanah. Akar biasanya kan makin lama makin turun mencari air. Tapi kalau akarnya pohon ara itu makin lama makin naik dan makin membesar. Jadi sombong. Makanya Tuhan Yesus pernah mengatakan di kitab Matius atau kitab Markus Lukas, waktu Yesus lewat, ya, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggur. Bayangkan pohon ara tumbuhnya kok di kebun anggur, ya harusnya kan pohon ara di kebun ara. Nah, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Jadi pohon ara itu adalah kesombongan. Makin diajari makin sombong. Harusnya kita mendengar firman Tuhan makin senior, makin ini harus makin seperti padi merunduk. Makin rendah hati, makin mengayomi, makin membalut, ya. Terus dikatakan juga bahwa kita harus seperti pohon anggur. Kenapa pohon anggur? Pohon anggur itu akarnya itu kecil-kecil, lembut. Dia itu turunnya ke bawah tanah. Jadi harus rendah hati. Kita harus merendahkan hati dan mudah diatur Tuhan. Yang ketiga, bagaimana supaya kita mampu melakukan firman Tuhan taat? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, minta iman yang kuat dari Tuhan. Kita harus minta kekuatan iman dari Tuhan. Ulangan 31 ayat 6. Dikatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gentar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Teman-teman pendoa, bahwa roh ketakutan itu kita ketahui bukanlah berasal dari Roh Kudus. Itu jelas firman Tuhan mengatakan bukan dari Tuhan, tetapi dari iblis yang memberikan panah api jahat iblis, ketakutan demi ketakutan. Di kitab 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, kita juga tidak pernah sendirian. Tuhan selalu memegang tangan kita. Ketika kita takut, minta Tuhan pegang tangan kita. Dikatakan dalam kitab Yesaya 41 ayat 13, sebab aku ini, Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Tuhan yang berperang untukmu. Ulangan 3 ayat 22 dikatakan, mungkin bisa kita baca bersama-sama. Ulangan 3 ayat 22 ini adalah ayat terakhir. Ulangan 3 ayat 22 setelah bilangan. Kejadian, bilangan, ulangan. 1, 2, 3, ya. Janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berperang untukmu.
Haleluya, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Mungkin kita naikkan satu pujian ya, satu pujian. Ulangan 3 ayat 22. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Katakan dengan iman, angkat tangan. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, tiada sepertimu, tiada seperti Engkau, tiada sepertimu, tiada seperti Haleluya, tiada sepertimu Tuhan. Haleluya, tiada sepertimu Yesus. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang ajaib. Kami bangga punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Ajar kami menghitung hari-hari, supaya kami beroleh hikmat bijaksana. Ajar kami terus Tuhan mengandalkan Engkau dalam segala hal. Ajar kami terus meminta kekuatan-Mu yang besar untuk melewati hari-hari kami. Ajar kami terus Tuhan menanti-nantikan Engkau untuk mendengar apa yang menjadi tuntunan-Mu dalam hidup kami, apa yang menjadi pesan-pesan-Mu Tuhan, supaya kami berkualitas di dalam hidup kami sesuai dengan standar firman-Mu, supaya kami berkenan di hadapan Allah, supaya kami mendapatkan perkenanan Tuhan di hati Tuhan. Kami mendapatkan cinta dari Tuhan, dan Tuhan jatuh cinta kepada kami. Terima kasih Bapa. Mampukan kami, berikan kami kekuatan, berikan kami iman untuk kuat melakukan firman-Mu hari lepas hari. Di dalam nama Yesus, mari kita yang telah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.